latihan di bench press atau dada. Itu ada 4 pola gerakan yang kita utama. Yang pertama, flat bench press dalam posisi datar. Kita pakai dumbbell 2 biji, posisi tangan rata aja. Itu di posisi naik turun. Exercise 10-12 kali. Kalau memungkinkan di dalam set yang kedua kita menambahkan beban, itu bagus. Dalam set kedua, bahwasannya lebih kita bisa mendapatkan kontraksi otot kita. Itu sama repetisinya. 10 boleh, 2-12 boleh, dapat 14, oke cukup, bagus sudah. Kita dapatkan 3 set aja. Habis itu di posisi kedua ada incline. Incline itu 40 derajat agak naik sedikit bagian belakang. Jadi kayak kita posisi sandaran sedikit lah, agak naik daripada flat itu. Itu bisa 3 set juga boleh. Repetisinya sama juga boleh, dan memungkinkan kita untuk menambahkan beban di tiap set. Itu bagus kalau kita merasa yakin kita kuat gitu. Dan satu hal lagi Pak ya, pemilihan beban itu lebih baik daripada kita memaksakan beban yang begitu berat dan impactnya malah kita bisa cedera. Terus pola yang ketiga, kita ada mesin di bawah. Mesin itu bisa diatur, bisa dinaikkan ke atas, yang kiri kanannya ini, yang bentuknya ini, bawah itu. Nah, kita posisikan ke bawah, pegangannya yang ada besi 2 biji itu, nah itu bisa jadi juga semacam prioritas kita juga dalam latihan press ke depan, press. Itu pola ketiga besar. Flysnya bisa kita 2 variasi, pakai dumbbell boleh, pakai chest flies yang di mesin juga boleh. Nih yang sama tadi yang ini, kita pegang aja kiri kanannya tuh, kita press ke dalam. Apa namanya itu mas, gerakan? Pectoral fly. Apa? Pectoral fly. Pectoral fly. Top fly. Dumbbell fly juga bisa. Akhir pola ketiga yang terakhir kita bisa tutup dengan posisi kita yang itu, kita pakai bench press tadi dalam kondisi rata. Terus kita tarik nih, dumbbell taruh di atas kepala, kita tiduran nih, taruh di atas kepala, rata, tarik ke belakang. Sama, diulangin 10-12 repetisi, 3 set bisa, dinaikkan 4 set juga bagus. Karena kontraksi dapat menaikkan otot dada ke atas, selain itu juga tricep kita mulai bekerja aktif banget. Pokoknya dalam setiap kita gerakan bench press itu, sudah terasa banget tuh tricep kita tuh, bakal diajar bisa-bisa mereka. Makanya kita tegaskan di situ, habis latihan ini, bench press, ajar aja lagi tricepnya. Bisa latihan dumbbell tricep, bisa atau kick tricep, dapatkan 2 pola gerakan aja itu udah bagus untuk badan kita. Terus di hari yang kedua boleh kita jeda dulu 1 hari untuk mengistirahatkan, boleh. Di hari Selasanya kita istirahat dulu, mungkin kan kita Rabu aja lah kita main. It's okay, nggak apa-apa. Recovery itu minimal tuh 24 jam. Kecuali kita ada tambahan gitu, karena dari itu suplemen kita gunakan, yaitu BCAA atau whey protein. Whey protein biasanya sudah mengandung BCAA itu per serving berapa gram gitu. 24 tuh bisa gede banget tuh, mantap banget tuh kalau 24 itu. Itu bisa kita ini juga. Cuma lebih bagusnya kita istirahat aja di 3 sehari, karena kita kan hitungan 1 minggu kan masih dapat, kita tidak ada sehari, besok kita main ini bahu itu boleh shoulder press, posisi duduk boleh. Tempat duduk kita di bawah itu kan kita main bench press itu, duduk posisi ke atas, badan rata, jangan posisi, pokoknya sekalipun gimana jangan sampai ngebungkuk, badan harus rata, tulang belakang harus rata, jangan sampai ngebungkuk. Kalau dia ngebungkuk, takutnya di saat kita mulai beban lebih berat lagi nanti, dan juga saat kita melakukan repetisi itu bakal sakit. Ini posisinya rata, terus press ke atas, nggak usah terlalu lebar begini tangan, tapi agak majukan ke depan, kasih posisi nyaman. Dan kalau bisa letak dumbbell itu jangan sampai di dalam, tapi di luar. Bukan di dalam sini ya, tapi di luar sini. Jadi bertumpuan pada nih lengan kita, bukan di sini. Sama tadi bench press juga, kalau bisa jangan sampai di dalam sini, tapi harus di luar sini. Posisi genggaman boleh kayak meras santan gitu, boleh juga untuk megang gini. Ambil posisi nyamannya gitu. Oke, terus itu
Di latihan yang selanjutnya untuk bahu itu kan sebetulnya terdiri dari 4. Ada 3 ya. Ada front, ada side-nya, ada BBX bagian belakang. Kita sudah dapat ini double press untuk naik batu. Kita padukan lagi dengan front lateral depan. Posisi nggak sampai terlalu tinggi, nggak apa-apa, nggak usah melewati, sejajar aja. Ayunan kalau bisa jangan sampai lepas jatuh gini. Nah, ritmenya pertahankan, turun, naiknya juga, turun. Jangan terburu-buru, santai aja. Gerakan apa? Namanya front lateral. Lateral. Front lateral. Itu kita kasih 12 repetisi, kalau bisa dapat 12 nggak apa-apa. Biasanya itu sudah kita main double press itu mulai berkurang. Kita merasa berat banget. Kalau bisa bebannya nggak usah terlalu berat. Yang penting repetisinya dapat, terus kontak obatnya yang kita dulu itu sudah pas. Dan untuk menaikkan beban kayaknya nanti dulu karena kan baru mau pertama mulai. Jadi kita flatkan aja. Itu aja dulu dipakai. Jeda 15 sampai 30 detik boleh. Habis itu kita mulai gerakan lagi yang selanjutnya. Kalau sudah dapat 3 set, kita pindah lagi ke set lateral samping. Nggak usah terlalu buka tangannya, nggak usah terlalu lurus, tapi agak dibengkokkan gitu. Samping. Diangkatnya sesuai dengan arahan bawah wajah. Dirasakan naik turunnya, jangan terburu-buru dan turunnya jangan sampai lepas. Tinggalin gitu, kosong sudah. Jadi begitu naik turun aja. Rasain naik turun. Yang terakhir ini kita bisa gunakan di waktu duduk, pakai tempat duduk. Bisa juga dalam posisi setengah jongkok lah kalau dibilang. Gini. Jadi kita buang ke samping. Badan. Posisi dumbbell kita pegang, boleh terbuka, boleh lurus dulu. Samping. Tarik. Rasakan kontraksinya di belakang. Jangan sampai pas narik begini ke belakang. Nah, nih ke belakang gini tangannya nih. Ini yang solo kayaknya kenanya nggak maksimal deh. Nah, lurus saja. Naiknya nggak usah sampai terlalu naik ke atas gitu, nggak usah. Yang penting ada usaha sudah, pelan aja. Nah, tuh. Nah, kan kelihatan nih bagian belakang naik ke atas. Itu lebih baik daripada kita memaksakan beban terlalu berat, terus ini juga terlalu lebar. Kalau udah hampir begitu. Biasa nanti kita nggak kena itu, kalau udah capek, biasanya ke tangan udah mulai ke belakang. Jadi begini, begini. Kalau udah capek banget. Udah dapat 3 gerakan itu udah mantap. Jadi frontnya dapat, deltoid, middle-nya juga dapat, belakangnya juga dapat. Boleh ditambah untuk gerakan terakhir, untuk lalu terus ke atas gini, dari pakai dumbbell boleh, pakai stick kalau ada boleh, tapi sticknya itu kayaknya nggak rekomend itu dipakai, berat banget lihat bebannya. Terus apa yang pakai berat? Ini aja ini, naikkan aja ke atas. Nah, ini udah bisa masuk dari 3 gerakan tadi di awal udah ini gerakan tambahan nanti variasi buat membentuk bagian belakang. Pertama trapesiusnya itu bisa sih. Mau dipadukan sama bicep, oke, bisa. Yang penting kondisi memungkinkan. Maksudnya memungkinkan kita nggak terlalu kelelahan, karena kita di sini untuk kesehatan, bukan menjadi pro bodybuilder. Yang pertama. Jadi kalau memungkinkan, oh mau main bicep nih, ya sudah, nggak apa-apa, main bicep. Bisa kita bicep dumbbell biasa ke atas, atau pakai ada yang masih di bawah itu yang kecil, posisi duduk atau berdiri juga bisa. Tapi kalau memang udah merasa capek, yang penting istirahat aja. Kalau mau terakhir penutupan kardio juga boleh, pakai yang berat badan berlebih. Kardio. Kalau pernafasan ya, setiap dia narik itu kita narik kah, terus setelah itu kalau balik lagi itu merilis atau gimana tujuannya, atau dia gimana tadi Ya, kita contoh ambil bench press lah. Pas saat kita turun itu menghirup. Nah, pas kita melakukan ekspansi itu buang. Pas Saat loading kita mau
buang. Not release dulu. Dan bench press sebetulnya itu ada gerakan terakhir untuk bagian bawah itu, bagian bawah namanya lower chest. Cuma aku nggak bisa nyarankan itu karena alat yang pertama nggak ada. Terus kalau kita paksakan dengan posisinya, itu kan posisi kepala kita tuh lebih ke bawah daripada badan kita. Di saat kita ngangkat beban, itu aliran darah kita sehingga turun ke daerah kepala. Itu dapat kita biasanya habis kalau kita ngangkat nggak aja, kita bersihin, bisa punah-punah. Nah, mereka lakukan seperti itu biasanya pro bodybuilder. Dia nggak masalah, dia mengejar bentuk badan kita kok. Kalau kita kan buat untuk kesehatan. Saya mau tawarkan dips, tapi nggak ada juga tempat untuk dips di situ. Dia agak susah memang ada kalau untuk lower. Boleh satu posisinya gini dia Pak, push up, kayak push up ke bawah. Tapi kita ke sana ini, nih, tutup body. Ini ada yang nanti. Ototnya bawah ya, di bawah aja. Kan terkena aja bagian bawah. Jadi yang naik cuma ininya aja. Tapi kalau bisa dipanjangkan aja repetisinya, bisa dapat 14 kali 15 biar lebih terasa gitu. Tapi dominan tricep itu lebih cepat kena ketimbang otot bawah. Release dulu. Dan bench press sebetulnya itu ada gerakan terakhir untuk bagian bawah itu, bagian bawah namanya lower chest. Cuma aku nggak bisa nyarankan itu karena alat yang pertama nggak ada. Terus kalau kita paksakan dengan posisinya, itu kan posisi kepala kita tuh lebih ke bawah daripada badan kita. Di saat kita ngangkat beban, itu aliran darah kita sehingga turun ke daerah kepala. Itu dapat kita biasanya habis kalau kita ngangkat nggak aja, kita bersihin, bisa punah-punah. Nah, mereka lakukan seperti itu biasanya pro bodybuilder. Dia nggak masalah, dia mengejar bentuk badan kita kok. Kalau kita kan buat untuk kesehatan. Saya mau tawarkan dips, tapi nggak ada juga tempat untuk dips di situ. Dia agak susah memang ada kalau untuk lower. Boleh satu posisinya gini dia Pak, push up, kayak push up ke bawah. Tapi kita ke sana ini, nih, tutup body. Ini ada yang nanti. Ototnya bawah ya, di bawah aja. Kan terkena aja bagian bawah. Jadi yang naik cuma ininya aja. Tapi kalau bisa dipanjangkan aja repetisinya, bisa dapat 14 kali 15 biar lebih terasa gitu. Tapi dominan tricep itu lebih cepat kena ketimbang otot bawah. Jadi hari yang selanjutnya kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa, bisa dilanjutkan lagi dari hari setelahnya, misalkan hari Kamis gitu. Kalau kita mau mulai lagi nggak apa-apa, kita main back. Nah kalau back ini, kalau dibilang mana ya, kan ada tempat pull up di bawah itu. Tapi yang kalau kita memang belum bisa untuk mengangkat beban badan kita sendiri itu agak susah memang. Jadi kita pakai lah mesin gitu, ada juga kan yang 2 stick panjang itu bisa di atas, nah itu bisa kita ke bawah. Kita pull up aja tuh. Nggak kuat saya kurang terlalu berat. Yang posisi duduk aja pakai mesin aja kan aman, sama dia. Walaupun bebannya, sebetulnya mesin diciptakan untuk beban yang lebih ringan tuh biar memudahkan kita nanti pelan-pelan kan gitu. Dan pada saat nanti mudah-mudahan bisa kita melakukan pull up tanpa menggunakan mesin itu, maksudnya kayak gitu ya. Itu bisa kita pull up dulu, ambil 3 set, habis itu kita lari ke depan, namanya single dumbbell. Ini ada posisi sini lagi namanya. Boleh posisi kayak jongkok gitu juga, sama kayak gini. Kalau tadi itu kita shoulder kita ke samping begini, tapi tarik ke belakang. Fungsinya bagus banget buat back itu, untuk ketahanan tulang belakang kita, otot bagian belakang ini bisa lebih juga, lebih kuat. Nah, untuk gerakan selanjutnya kita bisa pakai juga di mesin itu, cuma agak susah, kita mesti dudukkan di lantai dia. Dia posisinya di bawah, bisa kita pakai stick yang panjang itu, kita oper ke bawah, terus kita duduk dalam tangan selebar bahu agak buka dikit, tarik ke belakang. Ini sama ini untuk melatih bagian back juga. Nah itu sebetulnya incaran dari kita latihan back itu 3 otot juga ya, upper back, middle back sama lower back. Dari 3 gerakan tadi udah dapat ya, dari 3 gerakan tadi sebetulnya.
Kalau mau ditambahkan juga pas kita main pull up dalam posisi tangan itu lebar, sudah dapat 3 set 12 repetisi, kita ambil nih bagian tengah untuk latissimus dorsinya nih, mata gitu, bagian belakang itu juga bisa masuk. Setelah main back boleh band face kan? Bisa boleh, padukan aja nggak apa-apa, yang memungkinkan fisik kita masih bagus. Otot kecil itu nggak apa-apa, sering dilatih deh. Yang hari ini kita latihan besok kita mau latihan lagi tricepnya nggak masalah, recovery-nya lumayan cepat ya daripada otot besar. Otot kecil ya 12 jam lebih sedikit, ya 15 jam sampai 20 jam itu sudah bisa recovery bagus kan, masih bisa kita gunakan gitu. Untuk closing itu kalau saya mau closing nih, kita terakhir untuk otot kecil nggak apa-apa ya? Atau yang otot besar dulu kita mainin atau yang otot kecil dulu? Aman nih Untuk closingnya nih. untuk closingnya bisa. Untuk kalau yang memang untuk benar-benar beli mau trapnya dulu, oke nggak apa-apa kan. Yang buat menurunkan berat badan ideal dulu ya. Misalkan saya ini saya untuk 5 kilo nih, coba pelan-pelan, jalankan metode yang tadi. Makan sembarang itu sebetulnya nggak apa-apa, asal jangan berlebih itu aja. Kadang kita kan nggak sadar nih, tiba-tiba udah makan 16 potong sudah gorengan ini. Tiba-tiba kalau sudah makan banyak ini tanpa kita sadar dulu. Yang susah tuh hormon B om. Hormon B, hormon bahagia. Nyium aja jadi. Waduh, itu dia. Nah, tiga pola itu sudah masuk dalam 2 mingguan. Nah, bisa kita tambahin kan untuk hari ini satu lah, menjelang hari libur kan. Ayo kita main kaki. Ini penting banget pokoknya, jangan sampai skip dalam waktu 1 minggu. Kita terus squat, crossing squat boleh juga. Kalau ada dumbbell sumo squat bisa juga. Dalam posisi dumbbell kita pegang ke depan begini, terus kita naik turun. Nah, ini sama ini. Bisa melatih juga dia untuk bagian paha. Itu penting banget pokoknya. Jangan sampai ada terlewat dalam waktu 1 minggu. Dapat 2 kali kita bertemu 2 kali kita bisa latihan kaki itu udah bagus banget loh. Karena dominan kan bagian kaki kita ini paling sering kita gunakan. Berjalan, mulai kita berdiri dari tempat paling banyak digunakan. Mana kalau kita praktek? Kalau udah kalau sudah kan cukup waktu sampai jam 6 misalnya kita di sini Workout di sini gitu ya. pemanasan terus peregangan itu supaya kita kalau pelatihan sendiri tidak salah-salah gitu. Gimana? Stretching di awal itu sebetulnya bagus, itu yang pertama. Cuma kan kadang ada orang yang kalau sudah seharian udah kan bisa atur lah kita mau latihan langsung. Itu utamakan stretching nanti dari awal. Setelah kita mungkin upper body ya, upper body itu kita gerakan, kita di belakang, terasa bukan atas, terus boleh satu tangan di bawah, tangan di atas untuk putaran. Pokoknya biar lenggang di bagian-bagian bawah kita. Untuk kepala bisa digerakkan ke atas, dan ke bawah, samping, kiri, samping kanan. Sebetulnya ada after workout juga ada stretching Pak. Tergantung kita waktu kita awal waktu latihan yang mana gitu yang kita latih. Cuma kalau untuk hari ini agak susah kita mempraktikkan itu. Mending pas waktu kita nanti latihan itu, karena ada sebetulnya sih 4 gerakan aja. Cuma kita butuh tiduran tuh dalam posisi. Nggak apa-apa di sini kan. Ini biasa kok kita pakai untuk aerobik gitu. Aerobik. Biasanya kalau ini kan biasanya aerobik. Aerobiknya gitu. di sini berarti ya? Iya. Nah, Makanya daripada aerobik, penting kita latihan itu sama Squat. itu yang tanpa beban gitu. Supaya pesertanya bisa ikut semua gitu. Oh iya. Boleh sih. Boleh. Tanpa beban.